Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Duli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Sekarang lagi musimnya artis ataupun penyanyi itu hijrah. Dari penyanyi, kemudian pemain sinetron, presenter, atau apa itu ya, tiba-tiba jadi ustazah dan ustadz. Dan kemudian mereka sudah mulai mengajar. Saya tidak paham ini fenomena apa. Kalau Bapak Ibu tahu fenomena ini, tolong kasih tahu saya ya. Silahkan komen di kolom komentar, supaya saya juga tercerahkan. Nah, salah satu yang hijrah ini adalah Tere. Jadi Tere ini sudah mulai terkenal, mulai booming namanya di dunia perdakwahan gitu ya. Nah, dulu ini dia seorang penyanyi, tapi sekarang sudah mualaf dan sudah menjadi ustazah. Tapi disayangkan, dalam setiap pengajaran yang dia lakukan, tausiahnya itu, dia selalu menyinggung atau membawa-bawa agamanya yang dulu. Kalau sudah jadi Islam, ya terserah dia. Mau mualaf, terserah dia. Tapi jangan membawa agama yang dulu. Fokus aja untuk mengajar ajaran Islam ya, supaya orang tahu bagaimana Islam, supaya orang juga bertumbuh dalam imannya di dalam Islam gitu ya. Nggak usah dengan cara menjelekkan agama orang lain, nggak usah, cukup mengajar apa yang diajarkan di dalam Islam aja gitu ya. Nah, kali ini Tere menyinggung lagi mengenai anak Allah, katanya bahwa anak Allah itu adalah hoax, kata dia. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Saya sudah mengakui bahwa Nabi Isa itu yang dulu saya tahunya itu anak Tuhan, saya sudah tahu atas izin Allah dengan ilmu yang saya dapatkan dari Al-Quran. Saya tahu bahwa itu adalah hoax, karena Allah cuma satu. Allah itu Esa, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Masya Allah. Bagaimana? Apakah sudah mirip ustazah-ustazah yang di TV-TV itu? Seperti Mama Dede, kemudian siapa itu? Kakaknya Ria Ricis. Nah, tadi dia mengatakan bahwa Nabi Isa itu anak Allah adalah hoax, kata dia. Dan Allah itu cuma satu, dan tidak beranak apalagi diperanakkan. Saya setuju kalau Nabi Isa anak Allah itu adalah hoax. Sebab kami orang Kristen ini tidak pernah mengenal namanya Nabi Isa. Yang kami kenal itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi Nabi Isa yang dipercayai oleh orang Islam itu berbeda dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau dia mengatakan bahwa ini masih ada hubungannya dengan Yesus Kristus, bahwa Nabi Isa yang dimaksud oleh Tere adalah Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah anak Allah, itu hoax. Saya pikir yang menyebar hoax itu adalah Tere itu sendiri ya. Karena kami orang Kristen itu tidak pernah mengangkat Yesus menjadi anak Allah. Jadi tidak pernah ya. Orang Kristen itu tidak pernah mengangkat Yesus menjadi anak Allah. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, siapa sih yang menyebut Yesus sebagai anak Allah? Yang pertama adalah Allah sendiri. Kita bisa melihat di dalam Matius pasal yang ketiga ayat 17. Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, terdengar suara dari surga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Jadi Allah sendiri yang mengatakan bahwa Yesus adalah anaknya. Mengenai istilah anak, nanti saya akan jelaskan ya setelah ini. Kemudian yang kedua adalah murid-murid. Kita bisa melihat di dalam Matius pasal 14 ayat 33. Di sana dikatakan mengenai peristiwa ini, bahwa peristiwa ini adalah ketika Yesus berjalan di atas air. Mereka yang berada di atas perahu berkata, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Jadi murid-murid mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Selanjutnya adalah Simon di dalam Matius 16:16.
Di sana Simon mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian yang terakhir adalah iblis yang merasuki dua orang dari Gadara. Di mana ketika Yesus datang, iblis itu berkata, atau setan-setan itu berkata kepada Yesus, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Itu tercatat di dalam Matius 8 ayat 29. Jadi, yang mengatakan Yesus anak Allah itu bukan orang Kristen ya, apalagi mengangkat Yesus sebagai anak Allah. Tidak. Nah, yang dimaksud dengan Yesus adalah anak Allah, itu bukan berarti Allah menikah, ada Allah Bapa, Allah Ibu di surga, kemudian menikah, mereka punya anak. Tidak begitu. Jadi, ini hanya istilah sebutan bahwa Yesus itu berasal dari Allah, bahwa Yesus itu keluar dari Allah, karena dia adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Jadi ini hanya istilah atau sebutan atau gelar yang diberikan kepada Yesus, bukan anak secara harafiah. Memang susah ya mereka memahami hal-hal yang tidak terpahami seperti ini. Hanya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus yang mampu memahami kata-kata yang sulit di dalam Alkitab seperti ini. Kemudian yang kedua tadi, Tere mengatakan bahwa Allah itu hanya satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Apa hebatnya? Nggak usah sombong ya. Itu bukan prestasi. Kalau cuma bicara Allah itu hanya satu, setan pun juga percaya Allah itu satu. Apa buktinya? Mari kita bersama-sama melihat Yakobus 2 ayat 19. Di situ berkata, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi ketika Tere ngomong tadi itu, Tuhan hanya satu, gitu ya. Tuh setan-setan yang ada di luar yang lagi dengerin nongkrong di atas pohon jambu ketawa-ketawa. Ket bien katanya. Sudah sejak dulu kata dia, kata setan-setan itu. Lucu memang. Nah, kenapa sih mereka itu selalu menuduh orang Kristen ini menyembah tiga Tuhan ya? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Atau kalau enggak mereka salah paham. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Kenapa? Padahal orang Kristen itu sejak dulu tidak pernah menyembah yang namanya tiga Tuhan. Triteisme tidak pernah ada di dalam pikiran orang Kristen. Hanya mereka saja yang kemudian memiliki pikiran itu. Jadi Kristen menyembah kepada Allah yang esa. Namun dalam keesaannya Allah itu Tritunggal. Allah Sang Wujud punya firman dan punya roh. Demikian dari saya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.